Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam satu hobi, salam satu laras, salam situng ase. Syukur alhamdulillah sahabat. Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beribadah dan juga bisa beraktivitas dengan baik sahabat. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya ingin mengkomparisikan antara senapan bullpup dengan senapan popor klasik sahabat. Kita langsung saja ya. Popor klasik dan popor bullpup, mana lebih asik dan penggunaannya lebih enak digunakan untuk apa? Oke, sebelumnya sahabat saya akan jelaskan metode hunting. Biasanya teman-teman ada dua hal sahabat. Yang pertama adalah belusukan, yaitu masuk ke tengah hutan, turun lembah dan sebagainya. Yang kedua adalah nyanggong atau menunggu target mendekat kemudian kita bidik. Kita berkamuflase dengan beberapa rerumputan ataupun alat yang kita punya, menunggu buruan, dipancing buruannya untuk datang kemudian ditembak. Jadi menunggu target sahabat. Kalau belusukan, senapan yang digunakan pastilah tidak menggunakan bipod, tidak akan menggunakan tripod, pasti dibawa. Sedangkan untuk nyanggong, kebanyakan teman-teman itu menggunakan bipod ataupun tripod untuk menempelkan senapannya. Baik, sebelum kita masuk ke hal tersebut sahabat, saya akan tunjukkan ya seperti apa senapan popor klasik. Contohnya seperti ini sahabat. Ini popor klasik, klik popor klasik sahabat. Nah, ini bentuknya popornya tompol sudah sahabat, lubang bagian di sininya sehingga disebut dengan tompol popornya. Tapi intinya hampir mirip dengan popor klasik lah gitulah. Baik popor match dan sebagainya. Cara menembaknya sama sahabat seperti ini. Oke, sama. Kemudian juga ada popor bullpup sahabat. Contohnya seperti ini. Ini popor bullpup sahabat. Sama ini uplik juga walaupun pompanya ada di samping. Cara menembaknya juga sama. Saya jelaskan dulu sahabat. Untuk posisi menembak sahabat itu sama saja. Cuma pipi kita menempel di atas chamber seperti ini, menempel di atas chamber. Sedangkan jarak dari bahu ke pelatuk itu gak jauh beda sahabat dengan popor klasik. Contohnya seperti ini, jarak bahu ke trigger itu gak jauh beda. Pandangan mata ke teleskop juga gak jauh beda sahabat. Kalau ini kan ditempelkan pada popornya, kalau yang barusan ditempel pada chambernya, pipinya. Jadi jarak pandangan mata ke teleskop itu gak jauh beda sahabat. Kemudian apa sih yang membedakan? Yang membedakan itu sahabat, ya jelas sistem trigger, tapi kita nggak masuk ke sana. Yang membedakan itu sahabat adalah panjang senapannya. Di panjang laras yang sama, di panjang tabung yang sama, panjang senapannya akan jauh berbeda dikarenakan ujung belakang pada senapan bullpup itu sahabat lurus dengan chamber ujung belakangnya, sehingga bisa diperhatikan popornya sahabat. Kalau yang ini itu tabungnya ada lebihnya di depan kayak gini, sedangkan pada bagian bullpup bagian belakangnya, bagian bawahnya itu langsung menutupi tabung. Jadi seakan-akan kemudian lebih pendek sahabat, lebih pendek semacam ini. Walaupun ukurannya sama lah, anggap sama lah dulu ukurannya. Karena bullpup ini sahabat hanya popor ya. Kalau senapan yang digunakan itu bebas menggunakan jenis senapan apa saja. Kemudian yang membedakan lainnya adalah posisi teleskop. Kalau pada senapan dengan popor klasik sahabat, teleskopnya ini ditempel di atas chamber, kemudian dekat dengan laras, kemudian jauh dengan ujung laras. Teleskopnya jauh dengan ujung laras. Sedangkan pada bullpup sahabat, teleskopnya itu tidak ada di atas chamber, tapi ada di tengah sini. Dan posisinya teleskop ini dengan laras agak jauh. Kemudian untuk ujung depannya ini hampir dekat. Ujung dekat depan teleskop ini hampir dekat dengan ujung laras. Nanti akan jelaskan sahabat perbedaannya. Baik. Kemudian mana lebih enak? Mana lebih enak? Ini sahabat. Kedua unit senapan ini memiliki keenakan fungsi berbeda. Contohnya seperti ini. Dengan popor pendek semacam ini sahabat, bullpup ini
enaknya digunakan untuk belusukan, digunakan untuk ngerambo, turun naik lembah dan sebagainya. Kenapa? Karena bentuk popornya pendek atau senapannya kelihatan lebih pendek, sehingga kita tidak akan terganggu oleh panjangnya senapan karena pendek, sehingga enak dibawa belusukan sahabat. Dan juga kalau belusukan itu juga sahabat, juga kita bisa mendekati target, Jadi target apapun kita bisa mengendap-endap bertahan, kemudian kita tembak dengan jarak yang sesuai dengan zeroing teleskop kita. Kalau umpamanya zeroingnya di angka 30 meter ataupun 20 meter, kita dekati targetnya, kemudian kita tembak di jarak yang itu. Jadi di jarak yang kita zeroing, kita setel pada teleskopnya. Oke. Kemudian untuk popor klasik semacam ini lebih enak digunakan untuk nyanggong, sahabat. Kita letakkan, kita nyanggong. Ini dengan jarak yang berbeda-beda karena posisi target itu tidak bisa kita dekati, sahabat. Kita sudah berkamuflase ya. Kita kasih semacam pancingan. Target itu, sahabat, yang datang itu ada yang jauh, ada yang dekat dan sebagainya. Maka lebih enak menggunakan popor klasik. Kenapa kok bisa lebih enak popor klasik? Oke, sahabat. Popor bullpup seperti yang telah saya jelaskan barusan ya. Posisi teleskop itu pertama jauh dari laras, posisi atas bawahnya itu jauh dari laras. Kemudian yang kedua adalah dari ujung laras ini dekat, sehingga menyebabkan apa, sahabat? Menyebabkan posisi titik menyebabkan posisi titik cross pertemuan silang antara laju memes dengan pandangan teleskop itu, posisi crossnya, posisi silangnya, pertemuannya itu cuma sebentar, sahabat, karena agak jauh semacam ini. Anggap silang seperti inilah, maka posisi silangnya ini teleskop, ini laju memes, ini cuma sebentar karena posisinya agak jauh dari laras. Sehingga pada senapan bullpup itu, kalau kita setel di jarak 20 meter, ketika jaraknya itu lebih dekat, sahabat, contohnya 10 meter ataupun lebih jauh 30 meter, akurasinya sudah berbeda, sahabat. Akurasinya sudah berbeda. Sehingga untuk bullpup ini itu lebih enak kita digunakan untuk belusukan, sehingga kita bisa mendekati target berlahan, kemudian kita tembak dengan jarak sesuai dengan zeroing teleskop kita. Kemudian untuk digunakan untuk nyanggong bisa kan? Ya bisa, sahabat, asalkan kalian itu pintar untuk memperkirakan meldot, sahabat, lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada meldot itu untuk untuk nyanggong. Jadi kalau umpamanya kita setel di jarak 30 meter, ternyata target ada di jarak 40 meter, berarti kita turunkan dotnya, mungkin 1 dot di bawahnya, ataupun ternyata lebih dekat, kita naikkan dotnya, mungkin di atasnya garis vertikal, umpamanya. Jadi harus pintar-pintar mengetahui tentang perbedaan dot tersebut ketika menggunakan bullpup sebagai nyanggong. Kalau belusukan kita bisa dekati targetnya. Kenapa kok senapan klasik semacam ini lebih enak digunakan untuk nyanggong, sahabat? Ya dikarenakan posisi teleskopnya lebih rendah, sehingga lebih dekat kepada laras. Karena lebih dekat dengan laras, maka garis pertemuan antara laju memes dengan garis pandangan teleskop itu agak panjang kayak gini. Karena dekat, bukan kayak gini kan, agak dekat seperti ini silangnya, ataupun crossnya, titik crossnya itu agak panjang semacam ini karena dekat. Kalau agak jauh kan cuma ini yang di silang ini, yang di tengah ini pertemuannya. Sedangkan kalau umpamanya dekat, maka ini akan agak panjang, sehingga antara 30 meter sampai 40 meter kita zeroing di jarak 30 meter. Maka 25 meter dan 35 meter atau bahkan 40 meter itu tidak akan berbeda jauh gitu. Kenapa? Karena teleskopnya itu lebih rendah, ke memes, laju memes, sehingga titik crossnya itu lebih panjang macam ini. Oke, jadi itulah, sahabat. Jadi untuk bullpup bisa paling enak digunakan untuk belusukan, untuk klasik paling enak digunakan untuk nyanggong. Tapi juga bisa lah, klasik digunakan untuk nyanggong juga bisa, bullpup digunakan untuk klasik digunakan untuk belusukan bisa,
Sedangkan bullpup digunakan untuk nyanggong juga bisa, tapi lebih asiknya klasik digunakan untuk nyanggong, sedangkan bullpup digunakan untuk blusukan. Itu sahabat, pembahasan santai kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf sahabat. Jika ada kesalahan, kekeliruan, ataupun ada informasi tambahan, bisa sahabat letakkan di kolom komentar untuk pengetahuan bersama kita. Terima kasih telah berkunjung di channel kami. Dan jangan lupa sahabat untuk dukungannya, di like, di subscribe, dan juga kasih komentar yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.